Jenengan paham kali? Jelas kamu itu sesat. Bid'ah yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini jenengan sudah melakukan. Seperti melebihi Nabi. Bahkan perintah-perintah Nabi pun ini nggak ada. Yang jenengan lakukan ini, kalau sudah melakukan bid'ah, itu mendekati kesesatan. Kalau sudah mendekati kesesatan, ini celaka. Udah, kamu ngaku aja, Dit. Jadi gini loh, ilmu hikmah itu tidak ada hubungannya dengan ilmu kesaktian. Ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang keikhlasan. Jadi kalau kita berbicara semuanya ada kejadian, diambil hikmahnya seperti itu. Nah, jadi jangan dicampur adukan antara ilmu hikmah dengan ilmu kesaktian kayak gitu. Kalau apa yang saya pertontonkan itu ya hanya hiburan saja. Seperti itu. Kita ingin tahu seperti apa hiburan. Kita buktikan ya. Senjata tajam apa kamu? Ya. Kita buktikan sekarang. Seperti apa keilmuan mereka ini? Saya ingin ngelihat. Nggak usah buktiin apa-apa, nggak usah. Nggak penting. Kamu aja. Loh, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah, udah biar. Coba saya kamu sampai. Kok katanya sakti. Udah nggak apa-apa, sabar. Nggak apa-apa. Muridnya pun bisa menunjukkan. Sabar, nggak apa-apa. Kamu itu diam. Kamu itu hanya penganut dia. Udah penganut sesat kamu itu. Udah nggak apa-apa, udah. Innallaha ma'as-sabirin, sabar aja, nggak apa-apa. Coba. Kita ingin tahu. Ini tangan kamu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Udah nggak apa-apa, santai aja. Coba Pak Yai. Pak Bu, coba Pak Bu. Acak aja coba. Acak aja enggak apa-apa coba. Nah, itu. Jenengan ini pakai sihir kan? Sehat, Kang Adam. Alhamdulillah, Mbak. Yang penting dijaga sholatnya loh ya. Iya, Mbak. Karena sholat itu menjadi penentu di dalam kehidupan kita ini. Apakah kita ini pantas disebut manusia atau enggak, itu hanya dari sholatnya. Aku punya cerita loh, Dam. Cerita apa, Mbak? Jadi dulu itu waktu saya masih kecil itu sama abah saya itu malam-malam jam 12 malam itu dibangunin sama abah saya, Dam. Ayo ikut abah gitu. Kemana gitu. Teng pundi bah, ngoten bahasa Jawanya. Wis pokoke milu abah ae ngoten. Oh nggih. Siap bah, ngoten. Saya ikut abah. Ketika saya ikuti ternyata ke kandang sapi, Dam. Kandang sapi, Mbak? Iya. Terus habis gitu sampai di kandang sapi itu saya ditanya, ini sapinya lagi apa gitu ya. Saya lihat lagi tidur, Bah gitu. Oh ya wes, kamu tidur lagi gitu, Dam. Gitu. Terus setelah itu besoknya pagi lagi saya dibangunin lagi, Dam, sama ya apa saya itu. Terus bangun gitu. Terus habis itu saya ditanya, ayo ikut sama apa gitu, diajak lagi gitu. Kemana Pak? Pokoknya ikut gitu. Nggak taunya kemana coba? Mana, Mbak? Kandang sapi lagi. Terus ditanya, ini sapinya lagi apa gitu. Oh lagi bangun pagi gitu. Oh ya wes, kamu ya bangun, ayo ikut apa kayak gitu. Waktu itu kan lagi liburan, lagi nggak sekolah ya gitu. Terus jam 12 siang lagi dipanggil lagi sama apa, saya ikut apa kemana gitu. Pokoknya ikut itu, mau pokoknya ikut itu.
Ternyata ngeliat sapi lagi, itu ditanya lagi sapinya lagi apa gitu, siang-siang itu lagi kerja bah. Ya wes kamu ya bantuin apa kerja gitu. Sore lagi tanya lagi kayak gitu lagi. Udah sore tanya lagi, ini sapinya lagi apa, lagi mau pulang istirahat gitu. Ya udah kamu udah sore istirahat kayak gitu kan. Terus malam lagi jam 12 malam lagi Dam, itu ditanya lagi sama apa, saya lagi tidur itu jam 12 malam saya, ayo ikut apa gitu. Terus saya tanya, tengpundi bah, kemana bah gitu. Terus kata abah saya, yes pokoknya ikut, nggak taunya kemana, ke kandang sapi lagi. Terus ditanya, ini sapinya sekarang lagi apa gitu ya. Terus saya lihat kan lagi tidur ya. Terus saya jawab, ya lagi tidur bah sapinya bah, kayak gitu. Terus apa saya itu tanya, kamu tahu nggak dari tadi malam dengan itu saya perlihatkan sapi, kegiatan sapi, kamu tahu nggak itu? Enggak, kata saya. Terus apa saya itu bilang, ya kan tadi malam pas jam 12 malam sapinya tidur, sama lagi apa? Sama ya tidur bah. Terus tadi pagi bangunnya pagi, kamu lagi apa? Itu ya saya ya bangun bah. Terus tadi siang sapinya kerja, kamu lagi apa? Ya saya juga kerja bah. Terus sekarang sapinya tidur, kamu lagi apa? Ya lagi tidur bah. Nah terus apa bedanya kamu sama sapi gitu? Tanya gitu sama abah saya. Ya bingung gitu. Saya bingung gitu. Terus saya diem gitu. Terus kata abah saya, ya gini loh, perbedaannya kamu sama sapi itu cuma satu. Kalau sapi itu nggak sholat, kamu itu sholat. Itu. Jadi kalau kamu nggak, kalau kita itu nggak sholat, berarti kita itu sapi. ya. Ya gitu aja gitu loh. Maka sholatnya itu harus benar-benar dijaga. Dan kalau kita pengen dijaga sama Allah, yang pertama itu kita harus menjaga sholat kita, Dam. Gitu. Kalau udah sholat kayak sapi mbak. Iya, kalau kita nggak sholat ya kayak sapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sekarang ini saya sedang di pinggir sungai, nyantai ya dari pondok. Jadi saya itu sebenarnya ya enggak bisa ngaji, saya itu enggak ngulang ngaji gitu, enggak, yang ngulang ngaji ada sendiri kakak saya, Abah Ali. Beliau putra pertama dari Abah Yai Syekhuddin Rahman. Jadi yang ngulang ngaji itu beliau. Saya cuman ya karena memang dari muda saya itu paling nggak betah, nggak bisa kalau suruh menghafal itu saya sulit itu. Pernah ngaji kitab ala-ala yang kecil ini, kecil tipis itu ya, orang lain itu santri-santri yang lain tuh 3 bulan itu selesai, saya sampai 2 tahun loh nggak selesai. Saya itu paling bodoh loh suruh menghafal itu kitab ala-ala, tahu kan Dam? Ala-ala tanalul ilma illa bis, itu kayak gitu kan, tahu nggak? Pernah ngaji kitab itu enggak? Ngaji kitab kecil loh, ala-ala itu loh. Saya itu dari mulai masih remaja ya kayak si bocah tolol kayak si Febri ini. Saya itu kalau dari mulai saya masih remaja itu kalau suruh menghafal itu saya itu paling tolol, paling susah, paling males kalau suruh menghafal itu saya itu. Makanya saya itu lebih suka kayak disuruh dikiran, suruh puasa, disuruh riyadhah, itu saya lebih suka kayak gitu. Ya hampir sama kayak kamu lah Dam, suka menyendiri kayak gitu. Terus suruh duduk ngaji itu sulit saya itu, makanya ya besarnya bodoh kayak gini. Ya kata apa sih ya, misalnya ya mau nyuwuk, kalau ngaji nggak bisa. Nah ini waktu malam kayak gini nih, sekarang saya mau amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan cara saya, yaitu mendatengin orang-orang yang mensirik-sirikan, yang membid'ah-bid'ahkan amalan yang kita amalkan, seperti tahlilan, seperti sholawatan, itu katanya itu bid'ah, itu katanya syirik. Ya terserahlah, itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita melakukan semuanya itu karena ada dasarnya.
karena kita juga mengikuti dari apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan kita tuh mengajarkan dalam hal kebaikan, kita tidak mengajarkan dalam kemaksiatan. Kalau dianggap itu maksiat ya silahkan, seperti itu ya. Sebenarnya sih mereka nggak percaya nggak apa-apa, cuman kalau mereka udah geruduk ya udah ngrebek tempat kita ya, kita juga harus bertabayun, harus kita selesaikan ya. Pertama dengan cara yang baik-baik dulu, kalau nggak bisa ya kemana lagi. Yang jelas kita harus dengan cara yang baik dulu, yang benar-benar yang sabar dulu, karena kita sanadnya kan ke baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin, kayak gitu nggih. Iyalah. Berarti kita ke tempat Iya. lagi, Mbah. Iya, tempat. Wahabi itu. Iya, kita ke sana lagi. Berat, Mbah. Berat aku. Ya ini sambil nguji kesabarannya, apakah amalan aku kemarin juga itu. ya. Makanya jenengan tak suruh baca bismillah sehari dibaca 1000 kali, terus baca istighfarnya 1000 kali, ya latifnya 1000 kali. Ini tes drive-nya sekarang. Jadi apakah amalan itu sudah benar-benar manjing ke dalam tubuh kamu apa belum gitu. Hanya kita sekarang sekalian tes drive, tes kesabarannya Adam wa Hawa. Yang kemarin di banjur sama kopi itu Mbak. Aku gak kayak sampai ubun-ubun itu, pengen marah banget. Jangan. Marah itu jalan masuknya setan. Tergantung sekarang kita itu berdakwah dengan menggunakan nafsu atau dengan menggunakan iman. Kalau menggunakan nafsu pasti pengennya marah terus. Kayak kita itu semuanya ngulang ngaji nih ya. Kalau kita itu pengennya santri kita itu pintar, itu nafsu. Karena yang bisa memintarkan itu hanya Allah. Kita itu hanya sekedar wasilah. Itu kita hanya mengajarkan. Tapi yang bisa memintarkan hanya Allah. Sama juga ketika kita menasihati seseorang, kalau kita pengennya orang itu harus baik ya, itu salah. Jadi orang menasihati itu pada hakikatnya menasihati diri kita sendiri. Pada hakikatnya menasihati diri kita sendiri. Masalah dia baik atau enggak itu yang bisa membolak-balikkan hati itu Allah. Itu. Jangan sampai kita itu berdakwah dengan menggunakan hawa nafsu, tapi gunakan hati. Apa enggak keterlaluan? Ya semuanya itu kan nanti kembali kepada yang melakukan. Kalau kita nih menasihati mereka, itu pun sebenarnya juga kita itu sudah berbuat baik untuk diri kita, untuk agama kita, dan juga anak cucu kita, bahkan untuk akhirat kita. Nah kalau mereka itu dinasihati tetap keterlaluan, nggak bisa nerima, ya kita tetap kebaikan itu nggak sia-sia kok, karena itu nanti tetap kembali kepada diri kita, tetap kembali kepada akhirat kita, dunia kita, anak cucu kita. Itu nggak ada ruginya, seperti itu, nggak ada ruginya. Ya mereka berbuat sesuatu hal, ya kita sendiri jangan putus asa gitu. Wah mereka terlalu banget begini begitu. Ya semakin pengorbanan itu semakin besar itu ya pahalanya semakin besar, dan hikmahnya pun juga semakin besar gitu. Makanya ilmu hikmah itu bukan tentang kesaktian. Contoh nih, kalau semuanya kita melakukan sesuatu, sering bilang coba dilihat hikmahnya. Jadi hikmah itu setelah kejadian itu. Nah, semuanya pedang dipukul berkali-kali, hikmahnya itu dari besi yang karatan jadi pedang yang tajam. Itu hikmah kayak gitu. Paham toh? Iya, jadi bukan kok dasdes mukulin orang, nyaci orang, marah-marah orang itu. Terus hikmahnya dek mana? Kan ilmu hikmah itu kebaikan dari setiap kejadian seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk semua subscriber lover saya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merah-merahnya,
karena itu gratis. Dan kalau panjenengan subscribe berarti panjenengan sudah ikut berjuang dan panjenengan sudah ikut berdakwah, dan semoga pahalanya mengalir untuk panjenengan semuanya. Dan ini sudah mendekati 2 juta subscriber ya, alhamdulillah, berkat doa dari panjenengan semuanya. Walaupun dihina, walaupun dicaci, alhamdulillah masih tetap bisa bertahan sampai sekarang. Itu berkat doa dari panjenengan semuanya. Jangan lupa nggih, subscribe atau tekan tombol merah-merahnya karena itu gratis. Ada mudah subscribe channel YouTube-nya Abah belum? Dam. Enggak punya HP, Mbah. Aduh, kasihan. Kasihan. Mau tak beliin apa gimana? Kamu tambah aja. Oh iya, wis. Nunggu 2 juta subscriber dulu ya. Jangan buru-buru, santai. Dan juga untuk subscriber lover saya, kalau panjenengan mengajak temannya, saudaranya, atau temannya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin atau channel YouTube saya, mengajak temannya 10 orang saja, itu dapat hadiah gelang Zauzati, wis. Dapat gelang asma yang terbuat dari kayu bidara dari saya. Monggo diajak teman-temannya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din, atau paling enggak kasih tahu ini ada YouTube namanya Mbah Din, pemberantas dukun dan juga pemberantas para Wahabi ya. Teman kasih tahu ini ada petarung melawan dukun santet. Jangan lupa subscribe gitu. Sampai ajak temannya 10 orang aja. Nanti kalau mereka sudah subscribe, sampai kasih tahu saya, boleh ditulis di kolom komentar. Saya sudah ngajak saudara saya untuk subscribe gitu. 10 orang. Saya dapat hadiah gelang dari saya. Tenang. Nanti kalau sudah 2 juta subscriber, saya mau bagi tasbih dari kayu bidara 1000 tasbih nanti, insya Allah, beserta dengan amalannya nanti. 1000, Mbak? 1000 tasbih. Oke. Semakin banyak orang yang dikiran kan pahalanya juga untuk kita, Dam, gitu. Ya kalau sudah 2 juta itu kan suatu perjuangan yang luar biasa saya. Dari saya yang bukan siapa-siapa, yang dihujat orang habis-habisan, dihina orang habis-habisan, sampai bisa sampai sekarang, itu kan perjuangan yang luar biasa, Dam, gitu. Perjuangan yang luar biasa saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga hati ya, kita bentar lagi sampai lo ya. Bentar lagi, Mbak, ya? Iya, hati-hati. Jaga hati, hati-hati, jaga hati. Ojo nesu. Nggak boleh nesu, Mbak? Nggak boleh. Karena kalau marah itu berarti menggunakan hawa nafsu, bukan iman. Gitu. Kadang saya aja masih kepancing emosi. Tapi kembali lagi, iman kita kadang naik, kadang turun, harus terus dikir supaya imannya bisa tetap stabil. Jangan makan makanan haram, jangan mudah marah, jangan mudah menggunjing orang.
Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berat bahaya. Iya, kita boleh niat baik, melakukan suatu hal yang baik, tapi tidak boleh merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita paling baik, itu tidak boleh. Itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa idza batastum jabarin, wa idza batastum jabarin, wa idza batastum jabarin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, itu orangnya lihat nih, babinya sudah ada di depan rumah itu, sudah ada di depan rumah beliau. Allahumma sholli, dia ada rame itu, udah rame orangnya. Astagfirullahaladzim. Iya. Tetap jaga hati ya Dam ya. Tetap jaga hati. Jangan pakai emosi. Kedepankan akhlakul karimah seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah. Jangan terpancing emosi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin, wa idza batastum. Ya Qayyu ya Mat ya Qayyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya batin. Ya Ghani pada batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Siapa? Sehat? Alhamdulillah. Ada keperluan apa? Iya. Panjenengan mungkin lupa kalau sama beliau mungkin nggak lupa. Samsudin Do. Oh iya lupa. Ada keperluan apa datang ke sini, Gus? Panjenengan sering datang ke pondok saya, jadi saya pun juga ya ingin bertabayun gitu loh. Jadi kan panjenengan sering datang ke tempat saya, jadi sekarang saya yang gantian datang ke tempat panjenengan. Saya pengen kita diskusi biar tidak selalu bentrok, biar tidak selalu marah-marah. Oh ya, lebih bagus itu deh. Lebih bagus. Bisa saya izin masuk? Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap ya. Silakan duduk aja. Oke, assalamualaikum. Siap ya. Assalamualaikum. Boleh saya duduk sini? Silakan. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya diperkenankan untuk datang ke sini. Jadi beberapa hari ini kan beliau santri-santrinya panjenengan ini sering datang ke pondok saya, mengatakan kalau saya itu bid'ah, saya itu syirik, bid'ah dolalah, dan bahkan mengatakan kalau saya itu kafir kayak gitu loh. Jadi saya itu kesini tujuannya hanya ingin bertabayun saja. Yang dimaksud dengan bid'ah itu apa, yang dimaksud dengan syirik itu bagaimana gitu. Karena yang kemarin yang saya ceritakan ini orangnya Samsudin itu. Oh ini ya. jadi maksud saya itu Sudin. kita itu nggak perlu harus selalu
bertengkar. Mungkin kita beda pemahaman, tetapi kan semuanya bisa diluruskan. Karena kita kan sebagai pedoman kita ya sama Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu kan sudah jelas. Kalau pedoman kita sama ya Al-Quran dan Sunnah, lalu apa yang diperdebatkan itu apa gitu. Saya nggak mau aja nanti kita setiap hari bertengkar, berdebat begitu. Ya itu dengan ajaran kamu itu, Din. Iya. Yang kesesatan kamu itu yang kita perbahasin. Ya. Jadi Din, siap. ini udah dari santri-santri saya pun udah merapor ke saya. Ini bahwa Anda ini sudah melakukan penyimpangan dalam ajaran syariat Islam. Udah mengotori Islam. Ini nggak baik ini, untuk umat ini nggak baik. Bahkan kamu sendiri melakukan ritual-ritual yang memang sudah menyalahgunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Ini nggak baik. Makanya ini kita ingin tahu seperti apa kamu ini. Ajaran-ajaran kamu ini seperti apa ini? Yang kamu amalkan ini udah sesat ini. Kamu itu dukun berkedok agama, Din. Ini sesat ini. Enggak boleh biar. Udah tahu kamu sesat, Din. Masih dilanjut terus, Din. Ya sabar. Makanya saya datang ke sini kan kita pengen ngobrol. Ya. Jadi kita pengen bertabayun kayak gitu. Kalau dikatakan saya itu sesat, ya monggo sampai luruskan. Kalau memang sampai menganggap saya itu salah, ya monggo dibenarkan itu. Jadi kalau kita itu menyalahkan, kita itu harus bisa membenarkan, kan begitu. Tunggu deh. Iya. Ini laporan dari santri-santri saya. Ini panjenengan ini melakukan sesuatu yang sifatnya seperti sholawat. Siap. Yang diiringi oleh lagu. Terus bermasyarakat, bersuara kencang-kencang. Ini udah mengganggu ini. Dan ini bisa bersifat jelas-jelas ini bid'ah. Ini masuk dengan bid'ah dolalah, bukan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah, ini kita masih maklum. Ini sudah menjadi bid'ah dolalah. Jangan paham kan? Jelas kamu itu sesat. Bid'ah yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini jenengan sudah melakukan. Seperti melebihi Nabi. Bahkan perintah-perintah Nabi pun ini nggak ada. Yang jenengan lakukan ini, kalau sudah melakukan bid'ah, itu mendekati kesesatan. Kalau sudah mendekati kesesatan, ini celaka. Udah, kamu ngaku aja, Din. Kamu itu harus bertobat. Ini Din. harus di stop ini. Ajaranmu ini, wah, gak baik ini. Ya Bu, kemarin juga saya melihat dia praktek ilmu kekebalan, Ustadz Arifin kemarin saksinya dia ikut melihat. Makanya saya ingin pembuktian langsung praktek aja, coba di. Bahkan dengan ilmu kekebalan pun di saat jenengan mengamalkan, ini tidak baik ini. Dulu di saat perang Badar, Rasulullah pun terluka. Gak ada ini sifatnya kebal-kebal. Betul. Gak ada ini. Kamu itu harus lurus, Din. Imanmu itu harus lurus, Din. Jangan nyeleweng, Din. Iya, saya setuju Kita sih. selesaikan di sini. Iya, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan itu, bahwa ilmu kekebalan itu tidak ada. Saya setuju dari situ. Betul, jelas sudah tidak ada itu. Iya, tapi kalau ilmu keselamatan itu ada. Itu namanya wasilah. Ilmu keselamatan itu ada. Sampean itu jangan hanya mengambil satu riwayat saja. Jangan hanya mengambil satu riwayat ketika baginda Rasulullah itu terluka ketika perang. Ada juga riwayat yang lain ketika baginda Rasulullah sedang tidur, lalu datang orang kafir membunuh beliau. Beliau mengambil pasir lalu dibacakan sebuah amalan, yaitu sumum bukmun ngumun fahum layar jiun, lalu disebarkan. Itu pun orang-orang pada tidur di situ. Itu satu riwayat lagi. Ada lagi juga riwayat yang lain ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk,
lalu ada yang melempar batu dari atas, itu batunya mengambang 1 jengkal, atau kita sebut kalau orang Jawa itu lembu sekilan. Dan ada juga amalan-amalan riwayat-riwayat yang lainnya begitu, yang beliau itu juga mempunyai, jadi mempunyai, kalau di para nabi itu disebut dengan mukjizat, kalau di para wali Allah itu karomah. Itu cara kamu sesat ya. Nggak bisa itu, nggak bisa. Lah, itu tidak bisa kita terima itu. Loh, itu kan ada riwayatnya seperti itu, Ustadz. Kan ada riwayatnya. Jadi jangan hanya mengambil satu riwayat. Ya. Jadi kita itu jangan hanya belajar satu ilmu itu untuk kepentingan kita pribadi, itu salah menurut saya. Jadi makanya di dalam golongan kita ya, di dalam Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya isma, ada yang namanya qiyas. Jadi satu Al-Quran full kafah itu benar-benar dipelajari seutuhnya, lalu semuanya itu diambil sarinya begitu, intinya seperti itu. Jadi nggak hanya sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong seperti ini, mohon maaf, seperti kayak Ustadz ini, mohon maaf. Jadi kayak hanya diambil satu potong, kayak contoh gini. Ada yang beliau ambil tadi itu kan hanya satu riwayat saja begitu. Nggak satu hal yang kafah begitu. Ini panggangnya aja. Kullu bid'atin dolalah. Segala sesuatu perbuatan bid'ah itu sudah termasuk sesat. Sesat. Ini bid'ah dolalah yang memang harus dihindari. Ya tobat aja, Din. Kalau jenengan ini ngajak-ngajak warga sampai ikut-ikutan untuk mengajak kesesatan, Menyontoi yang nggak jelas. ini udah luar biasa ya. Jenengan nggak takut akan pertanggungjawaban ini. Iya, jadi gini Ustadz, mohon maaf. Jadi ada banyak riwayat juga yang menerangkan Udah begini aja. tentang nggih. Kita ingin lihat jenengan ini Siap. sudah melakukan ritual praktek secara keilmuan apa yang jenengan amalkan. Siap. Kita ingin tahu. Ya, kita ingin tahu. Seperti apa keilmuan jenengan ini? Iya. Jadi gini. Jadi gini, nanti dulu ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dicontohkan atau bukan juga untuk disombongkan begitu. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dipamerkan seperti itu. Jadi nggih mohon maaf. Seperti yang tadi sebenarnya sudah sampaikan sendiri bahwa kalau ilmu kebal itu ya enggak ada yang tadi kayak sampean bilang. Yang ada itu ilmu keselamatan. Dalam arti kalau Saya tunggu. Loh. Kemarin ada ya muridnya. Tarik-tarik pusaka kayak gitu, Din. satu dulu pembahasan yang jelas, yang mau dibahas yang mana. Jangan bahas ini, bahas itu. Jadi satu dulu apa yang mau disampaikan gitu. Kalau ini tentang ilmu keselamatan, ya ilmu keselamatan itu ada. Namanya juga wasilah, kita pengen selamat itu tentu dengan secara dohiriyah maupun secara batiniah. Keselamatan begini bakar dupa sih, Dun. Itu dengan Ilmu keselamatan itu. bakar penyan gitu. Itu biasanya itu diambil apa? dikutip dari ayat-ayat saja. Dengar, Tidak Samsudin. perlu media. Seperti halnya main golok, pisau, senjata tajam, tebal-tebal. Nah, ini di antara amalan-amalan kamu ini, murid-murid kamu ini, Din, ini udah ada, terbukti, betul ya? Tertarik? Ya. Ini kita ingin membuktikan seperti apa ajaran kamu ini. Jadi kalau menurut saya gini, menurut saya itu jenengan itu baperan aja, baperan. Jadi gini loh, semua Saya nggak main-main, Din. Iya. Dalam masalah agama nggak main-main. Iya, jadi gini, kalau di zamannya para wali Allah dulu itu kan dakwah dengan menggunakan wayang, kan begitu. Dengan cerita-cerita pewayangan yang ada di wayang itu, sehingga orang tuh suka nonton. Terus oleh Kanjeng Sunan itu diajak untuk sholat, ya syaratnya masuk wudhu dulu, dan juga dimasukkanlah tentang pelajaran-pelajaran Islam. Lah, kita kan berdakwah kan mengikuti perkembangan zaman. Lah, kalau dulu dengan menggunakan wayang, Dukun ya tetap dukun dulu. iya, ya nanti dulu saya terangkan dulu. Jadi kalau dulu dengan wayang, ya. Kalau untuk sebagai profesi dukun Iya. saja, tidak perlu melibatkan atau mengintervensikan dengan agama. Siap. Jangan mengotori gitu, jangan mengotori agama, Din. Iya. Udah membuat sesat, Menyontoi yang gak jelas sama warga-warga, Din. termasuk murid kamu, Din. Udah ngaku aja. Banyak semua Iya. orang, Din, yang dicontoh.
Saya itu pun setiap ada yang datang itu saya minta untuk memperbaiki sholatnya, untuk mengamalkan sholawat, terus kayak gitu. Sesatnya itu di mana? Sesatnya di mana? Itu nggak ada di ajaran. Nggak usah menyangkal, Den. Sekarang ini kita buktiin aja. Udah. Secara keilmuan beliau, jenengan ini keilmuannya seperti apa? Apa yang jenengan ajarkan kepada murid-murid ini? Ya saya tidak punya ilmu apa-apa. Betul Abu, malah ini makanya. Jadi gini loh, ilmu hikmah itu tidak ada hubungannya dengan ilmu kesaktian. Ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang keikhlasan. Jadi kalau kita berbicara semuanya ada kejadian, oh diambil hikmahnya seperti itu. Nah, jadi jangan dicampur adukan antara ilmu hikmah dengan ilmu kesaktian kayak gitu. Kalau apa yang saya pertontonkan itu ya hanya hiburan saja. Seperti itu. Kita ingin tahu seperti apa hiburannya. Ambil. Kita buktikan ya. Senjata tajam Ambil apa ya? Abu. Ya. Kita buktikan sekarang. Seperti apa keilmuan mereka ini? Sebenarnya sih tidak ada yang perlu untuk Ya, Abu. dibuktikan kayak gitu. Kamu itu dukun, berkedok agama, sudah mengotor-ngotori tentang agama, Udah sadar saja. menoda-nodai agama, Din. Itu nggak baik, Din. Betul. Ya ilmu keselamatan itu benar-benar ada gitu loh. Itu. Coba jenengan. Untuk Seperti apa? ilmu jenengan ini? Untuk apa? Biar tes dulu, Pak Abu. Untuk apa? Untuk apa itu? Saya ingin ngelihat. Silahkan. Ya nih, guys. Coba Abu. Saya ingin pembuktiannya. Pisau ini tajam. Ilmu yang jenengan miliki, yang jenengan ajarkan seperti apa? Wujud rupa. Gimana, Mbak? Coba buktikan. Tandakan. Langsung coba buktikan. Udah nggak usah, nggak usah buktiin apa-apa, nggak usah, nggak penting. Kamu Coba tangan aja. Coba, langsung. coba. Loh, nggak usah, nggak apa-apa, udah biarin. Coba saya kamu. Sampean. Untuk Loh, membuktikan. katanya sakti. Udah nggak apa-apa, sabar, Katanya sabar, sakti. nggak apa-apa. Muridnya pun bisa menunjukkan. Sabar, nggak apa-apa. Kamu itu diam, kamu itu hanya penganut dia. Udah penganut sesat kamu itu. Sabar. Jangan ikut campur tentang urusan agama. Kita hanya Agama untuk nggak bisa meluruskan Udah sabar. ketegasan kita. Sudah sabar. Gak benar ikut-ikutan. Udah Dia itu sabar. sebenarnya dukun, berkedok agama. Sampean nggak sebener lah, Mas. Udah nggak apa-apa, udah. Innallaha ma'as-sabirin, sabar aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Aku aja, Mbak. Coba Tan. Coba Tan. Kita ingin tahu. Ini tangan kamu. Udah. Mbah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yulad. Gimana? Udah nggak apa-apa, santai aja. Coba Pak Yai. Pak Abu, coba Pak Abu sendiri. Acak aja coba, acak aja nggak apa-apa coba. Nah gitu. Tuh. Jenengan ini pakai sihir ya? Jelas-jelas kamu, Bu, Terbukti sudah ya. bersekutu dengan jin. Tuh. Pantas Sekutu saja sama kamu jin itu. katanya. Sesat kamu. Ritual kamu itu bakar-bakar dupa, bakar-bakar mecan, tapi kamu tidak bisa mengakui Tuh. Sadar bahwa lagi. dia itu bersekutu dengan jin, Bu. Betul Abu. Ayolah akui. Akui saya Din. Bahkan Rasul saja di saat berperang itu berdarah. Sihir apa ini yang dipakai di? Kalau sihir kan pakai asma-asma Allah pasti hilang, gitu. Sini Dam. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Santrinya. Tuh. Cepat lidahnya keluar. Tuh. Seolah-olah kamu itu jin. Tuh. Coba kamu sini kalau berani, kamu berani. Ayo sini. Ayo gantian. Gak boleh menyalahkan ini. Ayo gantian sini. Ini tipuan. Ini sihir mereka. Ayo coba sini gantian coba. Coba gantian sini. Berani ke Sini. sampean, Hah? Diam kamu jangan. berani nggak sampean? Sampean berani nggak? Coba gantian kamu kalau Jelas-jelas berani. Kamu itu
mengandung ilmu sihir. Coba kamu kalau berani. Sampean bisa nunjuk-nunjuk, Mas. Kalau pakai Lah memang Gilu aja yang salah. Sampean berani enggak? Hah? Gimana saya enggak? Sampean berani enggak? kebanyakan ngomong, dia coba suruh berani, terus coba kalau dia berani. Biarin saya yang wakilin, saya berani. Saya berani. Saya berdarah berarti. Berarti saya berdarah kalau saya tidak sesat, saya berdarah ya, Samsudin ya. Ya. Tuh, saya berdarah. Tuh, ini pembuktian saya berdarah. Benar, ternyata saya nggak punya ilmu kebal. Karena tidak melanggar. Oh, berarti kalau kita gini, kita yang sesat, dia berdarah kayak gitu. Oh iya jelas. Saya jelas berdarah. Rasul Kamu itu di udah saat perang menyimpan senjata Udah. tajam itu Darah dia. mengeluarkan Darah asli. Asli saya berdarah, sobek. Tuh. Ini ajaran apa ini jenengan? Ini bukti, suatu bukti, sebukti Berdarah, guys. saya berdarah. Berdarah. Ini berdarah asli, loh, guys. Asli darahnya. Tuh. Ini resepnya tuh. Tuh darah tuh, guys. Luka, guys. Luka? Tangannya, guys. jelas-jelas Duh, agama kita agama yang lurus, Sadarlah, Din. Alhamdulillah. Enggak Sadarlah. seperti kayak kamu, Din. Tuh. Ini pembuktian. Sudah terjemput berobat aja deh. Ya, sudah. Segera Enggak lah sekarang mau bertobat. menyelesaikan enggak mau ikuti perintah Abu. Ya, Abu. sudah. Yang benar-benar Kamu itu harus tobat, Din. Itu tangannya diobati, Ya. tangannya Saya nggak diobati. apa-apa. Tangannya Demi kebenaran, diobati. Saya akan buktikan bahwa Kebenaran itu harus terluka, rupanya kayak gitu ya. Ini kebenaran itu harus Saya terluka. beneran. Benar-benar bukti saya. Udah. Nanti kalau tangannya putul nanti sayang dipidana ya ta. Untuk pembuktian. Iya. Sadarlah makanya ke jalan yang lurus lah. Siap. Cepat tobat deh. Obatlah. Jangan ke jalan yang Iya. sesat. Yang jelas gini, pemahaman kita memang sudah berbeda. Kalau benar itu harus terluka ya, apalagi harus bawa bom ya lucu kan kayak gitu ya kan. Jadi pemahamannya udah berbeda. Kalau kita ya namanya keselamatan itu bisa pakai wasilah apa-apa lah ya, kayak kita mau kenyang pun ya harus makan nasi, mau dapat uang ya harus kerja kan, ada wasilah-wasilahnya gitu. Ya boleh Ya, saja. gitu. Kalau sekiranya jenengan memang mau mengamalkan, silakan untuk diri sendiri. Itu diobati aja tangannya. Obati dulu. Monggo, Abu, saya ngobatin dulu. monggo jangan beli apa Hansopas apa gitu. Oke. Iya, jadi ya sudah kalau memang itu. Ya. Begitu kalau ajaran agama yang lurus, Din. Iya. Ya sampai seperti kamu. Jadi gini, kalau kita nggak membuktikan katanya trik kayak gitu. Kalau kita membuktikan katanya ilmu sihir. Ya jelas-jelas Jadi, kan? ya sudah kalau gitulah. Serba salah, Mbak. Ya sudah Kamu itu. itu dengan sekutu dengan jin. Siap. Kamu itu dukun. Tapi berkedok agama. Sebenarnya kalau mudah loh ya. Mengotori. Kalau memang pakai jin itu harusnya seperti ini itu kan dibacakan asma-asma Allah gitu ya. Itu nanti kan pasti jebol kalau memang pakai jin kayak gitu. Gitu sebenarnya ya kan. Kita juga sama, dia pakai bismillah, kita juga pakai bismillah kan kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sama bismillah tuh. Tuh kayak bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang pakai jin ya nggak mungkin bismillahirrahmanirrahim. Cuma beda dengan trik kamu, Din. Tuh gitu. Itu cuma hanya sandiwara itu. Tuh kayak gitu. Jangan sombong, Din. Loh, Di sini bukan tempat gimana? sombong, Din. Loh. Sudah wes, nggak Nggih, matur suwun. Saya sudah diizinkan untuk datang ke sini. Terima kasih. Untuk menjelaskan yang baik-baik malah jadi- Tapi semoga kita suatu saat tetap bisa jadi saudara walaupun berbeda pemahaman. Yang penting gini loh, jangan saling menyalahkan, jangan saling mencaci. Enggak saya. Iya, siap. Kita nggak mau mengakui saudara. Siap. Karena kamu itu sesat. Ya, saya pengen kita masih ada komunikasi lah gitu loh. Saya harap kamu itu bertobat. Oke, siap. Selama Menjalani kamu masih Islam yang mengamalkan, lurus. selama kamu masih mengamalkan, Din, ini kita tidak Dia akan mengaku diam. aja, Bro. Agama ini tidak boleh main-main. Ini harus diluruskan. Apalagi seperti kamu mengotori-ngotori agama, menodai agama. Simbol-simbol apa yang kamu Iya, kalau saya memang hina, kalau saya memang kotor. bawa-bawa pesantren segala itu kan Iya. itu udah mengkhianati agama, Din. Kamu itu, Din. Tobat, Din. Ya Kamu sudah. itu dukun.
Sampai dosen di Sudah apa-apa. Udah wis. Guys, terima kasih matur suwun karena saya sudah diizinkan untuk masuk ke sini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat satu hal nih. Ya. Kita akan terus mengejar kamu nih. Selagi Siap. kamu nggak tobat, Oh, siap. kamu itu perbuatan yang benar. Nggih, Kita akan siap. siap. Datang kembali. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah emosi, udah ada. Masuk sini. Masuk. Nggih, Bapak. Matur suwun. Assalamualaikum. Ada tragedi, guys. Bapaknya sampai terluka. Nggak enak juga sih sayangnya. Bapaknya terluka, guys. Jadi tadi bapaknya sini sobek, berdarah. Bukan trik, bukan serius, berdarah itu. Jadi tadi pisaunya tadi mungkin diiriskan kayak gitu, terus sininya dia berdarah kayak gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Itu memang ya. Tapi yang jelas ini loh. Mereka itu tetap ngotot kalau kita itu musyrik, kalau kita itu syirik, kalau kita itu bid'ah kayak gitu. Itu yang mereka anggapkan. Padahal amalannya juga sama gitu. Tapi kok mudah sekali untuk menyalahkan. Pokoknya untuk semua saudaraku jangan lupa subscribe. Tekan tombol merah-merahnya. Dan ajak teman-temannya, saudaranya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din. Nggih. Terima kasih. Jaga hati kita, jangan mudah marah. Jangan mencaci orang yang mencaci kita, jangan menghina orang yang menghina kita. Karena nanti apa bedanya kita dengan mereka, dan nanti nggak akan ada hikmahnya. Jadi ketika kita dihina orang, nanti kehinaan itu kalau kita tidak marah akan kembali kepada yang mengatakan yang dihina itu akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita marah ya sudah lunas, nggak ada hikmah apa-apa. Oke, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.